Halo, apa kabar sahabat Suara Sidoarjo? Untuk Bincang Sidoarjo kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial ini punya concern atau perhatian khusus terhadap anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan loh ya, bukan anak-anak alay, apalagi anak-anak langit gitu, apalagi juga anak-anak pantai. Nah, seperti apa kegiatannya dan siapa saja mereka? Kita akan ngobrol di kesempatan kali ini bersama sahabat-sahabat dari SSC. Inilah mereka. Halo. Halo. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sahabat, kita untuk kesempatan kali ini di Bincang Sidoarjo kedatangan dari mereka orang-orang muda yang punya concern luar biasa terhadap anak-anak jalanan. Nah, di samping sebelah kanan saya ini, mohon maaf karena saya belum kenal lama, jadi perlu ngerpek dulu istilahnya. Ada Mas Dwi Prasetyo, SPSI, bukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tapi ini adalah gelar ketika tamat di S1 gitu ya. Lebih concern dalam soal psikologi atau akrab dipanggil Mas Pras, adalah founder dan ketua dari Safe Street Child Sidoarjo, SSC Sidoarjo. Apa kabar Mas Pras? Alhamdulillah baik. Kemudian di samping Mas Pras ini ada the one and only yang paling cantik sendiri di antara kita bertiga. Ada Mbak Eka Dini selaku PC Koordinator Wilayah Sidoarjo. Halo, apa kabar Mbak Eka? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Tampak dari wajah-wajah kita ini wajah yang optimis dan penuh kesehatan. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah SSC atau kepanjangan dari Safe Street Children. Apa itu? Yaitu komunitas yang peduli terhadap anak-anak jalanan dan anak marginal atau dibilang orang kurang beruntung lah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita ada 2 titik, yaitu di alun-alun sama di belakang stasiun kereta api Sidoarjo. Oke, berarti SSC itu merupakan organisasi atau apa ini Mas? Masih Komunitas ya. Ya. Sampai sejauh ini berapa orang berarti yang ada di sana? Ya, kalau tercatat data sih ada sekitar 70 orang. Tapi cuman kalau kadang ikut itu nggak sampai segitu, paling 40 gitu. Karena mereka kan nggak bisa dipaksa juga. Dan mereka masih pengen bebas gitu. Akhirnya ya kita nggak membatasi mereka, kalau mau silakan, kalau nggak apa-apa. Kalau mau lagi kita rangkul. Oke. Itu awal berdirinya sejak mulai kapan sih? SSC itu? Kalau di Sidoarjo sendiri tahun 2015. 2015. Iya. Jadi praktis kurang lebih hampir 5 tahun ini ya. Kalau di pusatnya yang berawal dari Jakarta dan Surabaya itu tahun 2011. 2011. Berarti ini merupakan organisasi yang dia itu punya induk Ya, jadi cuman hidup di pusat itu koordinasi aja. koordinasi saja. Ya, Cuma yang kita beda-beda masalah juga di tiap kota. Oke, saya ke Mbak Ega. Awal mula didirikan itu alasannya apa sih? Apakah mungkin sekedar kumpul teman-teman atau ada motivasi apa di balik itu semuanya? Kalau yang di Sidoarjo itu, setahu saya yang di Sidoarjo itu karena Mas Pras ini kan dulu adalah volunteer di yang Surabaya, yang pusat ya Mas. Nah, setelah itu Mas Pras ini mencoba untuk memberdayakan daerahnya sendiri, yaitu Sidoarjo, dengan mendirikan Safe Street Child Sidoarjo sendiri. Juga karena resah sih, karena di sini juga banyak anak-anak yang di jalanan. Kenapa kita tolong? Padahal itu kotak lain sendiri gitu. Oke. Baik. Nah, ini pertanyaan utamanya adalah merangkul anak-anak jalanan.
pengertiannya. Dalam arti kata, ketika ketemu anak-anak jalanan itu, SSC itu seperti apa? Jadi misalnya diangkut kayak Satpol PP, atau mungkin diajak mabar, main game bareng, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ada hal-hal tertentu yang biasanya pola-pola dilakukan oleh SSC untuk mereka mengentas atau memberdayakan anak-anak jalanan itu sendiri. Ya kalau istilahnya dari kita merangkul tuh kayak mereka butuh perhatian. Kayak sampean lah butuh perhatian ke orang ya, kita wadailah mereka. Jadi kita pendekatnya nggak kayak Pol PP, tapi kita persuasif. Sampean minta apa gitu. Kayak ikut saya, kalau emang ada masalah keluarga kita dampingi gitu. Terus kalau mereka segi putus sekolah ya kita bisa mediasi ke sekolahnya, minta kompensasi biar mereka haknya terpenuhi gitu. Jadi lebih banyak ke sebagai mediator begitu ya. Kita ya jembatannya lah. Kalau misalnya ada problem dengan keluarga, di mediasi pemerintah dengan juga ya kita nyuruh saya ke pemerintah untuk meminta fasilitasi pemerintah biar mereka nggak dianggap sebelah mata. Oke. Nah, ini sekarang yang perlu disampaikan adalah pengertian dari anak-anak jalanan itu seperti apa. Jadi untuk menentukan SSC punya concern pada anak-anak jalanan itu, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak jalanan itu sendiri? Ya anak-anak jalanan kan rata-rata mereka tuh hidupnya di jalan. Bukan berarti kita yang selalu riwari dari gojek di jalanan enggak. Mereka yang emang concernnya kebutuhan ekonominya ya di jalanan itu ya kayak ngemis, pengamen dan lain sebagainya. Nah itu kita ngomong mereka. Rata-rata mereka kenapa turun ke jalan yaitu kalau faktor ekonomi program. Dan kadang-kadang lingkungan mereka juga mendukung. Itu yang kita susah merubah mindsetnya mereka. Mendukung dalam pengertian? Ya menyuruh begitu. Kayak lingkungannya kalau emang kayak gitu ya semuanya gitu. Jadi itu biasanya rata-rata anak umur berapa itu? Mulai kecil ada. Mulai kecil. Digendong sama Oh, bayi. Iya. Sampai yang paling gede? Gede paling SMA. 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 Mereka hidup untuk mencari uang di jalan begitu Iya. ya. Baik. Dan kalau dari pengamatan SSC ini sendiri, Mbak Ega, itu ada berapa anak jalanan kalau di Sidoarjo sekarang ini? Kalau di Sidoarjo yang termasuk yang belum ikut SSC, ya banyak, saya juga nggak hitung. Kalau yang ikut SSC sendiri sampai sekarang berapa? Tadi yang disebut Mas Pras 70. 70 Iya. anak dari berbagai umur dan juga jenis gender lah istilahnya. Iya, sudah. Dan paling banyak usia SD itu. paling banyak usia Jadi SD. mereka luang waktunya setelah sekolah dibuat untuk di jalan. Gitu. Oke, baik. Kalau melihat dari kurun waktunya kan nggak sebentar ya, 5 tahun tadi seperti yang disampaikan, mulai tahun 2015 sampai sekarang, pasti dong ada pengalaman seru, unik dan istilahnya happy atau mungkin unhappy atau apa, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman-pengalaman ketika melakukan pendampingan terhadap anak-anak jalanan ini. Apa ini Mas? Paling banyak serunya. Paling banyak serunya. Iya. Karena mereka kalau kita rangkul mereka nurut. Jadi sila mereka lapung ini. Di wilayahku. Tapi ketika kita dalam nih, mereka tahu. Jadi kalau mereka nganut ya kita kasih ribet. Lihat misalnya mereka antusias untuk belajar, ada prestasi, ya kita salurkan. Yang benar-benar kompeten di sekolahnya itu kita salurkan. Kita kasih beasiswa. Episode itu dan lainnya kita ajak piknik gitu. Oh, gitu ya. Sesekali dong kita berdua diajak piknik gitu. Tapi kalau untuk masa sekarang sih memang nggak bisa ya. Bisa. Jadi lebih banyak stay at home, jangan kemana-mana ya. Kemudian pasti ada pertentangan ini ya. Karena apa? Karena kalau anak-anak jalan itu kan mereka berada di jalanan otomatis mencari makan atau mencari uang lah. Iya. Mungkin pihak keluarga kan mendukung, mensupport, mungkin ya. Tapi di sisi lain ketika dirangkul, diarahkan oleh SSC itu kan, otomatis kan mereka nggak bisa cari uang. Gimana ini menghadapinya? Ya kalau di tempat SSC ini ada waktunya mereka.
sisi lain untuk belajar. Jadi kita rutin, kita tuh tiap hari ini jam segini itu rutin. Jadi orang tuanya nggak boleh memaksa. Tuh kalau memaksa juga kita persuasi. Nah, itu Persuasi dalam bentuk apa ya? Anak ini punya hak, kenapa terus dipekerjakan gitu. Itu orang tua udah sadar lah gitu. Akhirnya kayak di Sidoarjo ini alhamdulillah semuanya udah nurut. Jadi hampir 80% mereka nurut ke SSC. baik. Dan untuk anak-anak sendiri itu kan sudah ada undang-undangnya sendiri Iya. ya, undang-undang perlindungan anak dan perempuan kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Jadi memang tidak serta-merta sahabat. Jadi orang tua memaksakan anak harus begini begitu karena memang ada regulasi yang juga mereka harus taati, mereka harus patuhi. Nah, tadi disinggung oleh Mas Pras soal ternyata di SSC Safe Street Child. Child Sidoarjo ini banyak program. Programnya apa saja nih Mbak Eka? Program pendidikan. Ya, kita sekolahkan mereka. Dan kan alhamdulillah walaupun SSC itu masih komunitas, tapi kita sama dinas sudah dipercaya. Jadi ketika kita menyekolahkan mereka, kita bilang mereka dari keluarga yang tidak mampu, walaupun mereka kadang banyak yang belum punya KIP karena mereka alasannya ngurusnya susah atau bukan domisili Sidoarjo gitu. Jadi tapi mereka di sekolah bisa dapat sampai gratis, nggak bayar sama sekali, walaupun itu di sekolah-sekolah swasta. Itu. Tentunya untuk kurun waktu yang tidak sedikit 5 tahun, kira-kira ada prestasi atau program atau istilahnya achievement apa yang sudah berhasil ditorehkan oleh SSC di Mas Pras? Tahun 2019 kemarin kita dapatkan Wirapet kemarin yang dari Jakarta itu ada dari media. Oh iya. Itu Asal bukan wirawiri ya. pribadi juga dari pemerintah diapresiasi berupa pemuda pelopor Kabupaten Sidoarjo tahun Luar 2018. biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Penonton kasih tepuk tangan. Pemuda inspirasi tahun 2017 tuh. Akhirnya pemerintah dari pemerintah sendiri mengapresiasi. Luar biasa. Dan itu memang tidak banyak orang yang punya keinginan seperti itu, karena biasanya sih cenderung kalau dalam fase-fase yang kayak Mas Pras ini sudah memiliki gelar pendidikan yang cukup tinggi, jadi ya orangnya sih pinginnya itu settle, nyaman begitu ya. Tapi di sisi lain seperti Mbak Ega dan juga Mas Pras ini justru merasa istilahnya itu gelisah, risau ketika melihat keadaan sekelilingnya kok seperti ini, apa yang bisa saya bantu, dan mereka akhirnya memiliki concern yaitu untuk merangkul anak-anak jalanan atau anjal yang tergabung dalam komunitas SSC Safe Street Child Sidoarjo. Biasanya kalau orang-orang muda itu kan mereka sesudah lepas kuliah menyandang titel sarjana itu malas kalau mikir-mikir hal yang sifatnya sosial, nanti mungkin usia-usia agak parubaya begitu, mereka mungkin bisa berkontribusi. Tapi yang patut kita apresiasi nih sahabat, bahwasanya mereka juga usianya masih relatif muda, dan kalau sama saya ini mungkin ya selisih 2 tahun lah lebih tua saya gitu. Dan nah yang menjadi menarik adalah kenapa kok peduli terhadap hal-hal yang sifatnya sosial? Ya kita memikirkan hal kecil, kita bahagia nggak perlu sendiri. Dulu pahlawan berjuang untuk membangun bangsa, kita juga berjuang untuk mensejahterakan warga sekitar gitu. Salah satunya anak jalanan. Karena sampai saat ini anak jalanan kan mindsetnya masih dianggap negatif. Tuh. Dari situlah kita ada motivasi untuk merangkul mereka biar mereka hanya terpenuhi, kita juga bermanfaat untuk mereka. Nggak cuma dibuat sangu akhirat, tapi kita juga memberi energi positif ke masyarakat. Kalau mereka tuh benar-benar sama seperti kita, cuman keberadaan mereka belum beruntung. Oke, betul. Kalau ke Mbak Ega, waktunya kan otomatis juga banyak tercurah di sini, begitu ya. Ada pertentangan nggak dari keluarga? Ngapain sih repot-repot ngurusi anak wong? Sebenarnya nggak ada sih, soalnya kan kuliah saya juga sosiologi. Otomatis
pasti berhubungan dengan sosial. Malah ibu saya itu mendukung, katanya, oh iya gak apa-apa, itu bagus, apa ini di samping itu kan kegiatan positif daripada di rumah aja ngapain. Daripada ini kan ya, gak ada gabut istilahnya ya. Terus stalking mantan lagi ngapain gitu, meskipun tidak mantan. Main TikTok. Main TikTok dan sebagainya. Ini luar biasa dan patut dijadikan inspirasi dan juga patut ditiru nih. Oke, ini di pamungkas pertemuan saya dengan sahabat-sahabat dari SSC Sidoarjo adalah pasti mereka punya harapan dong dan juga keinginan, karena mereka juga ibaratnya itu mengejar harapan atau melakukan sesuatu nggak mungkin punya tujuan. SSC ini kedepannya mereka memimpikan atau tujuannya itu sebenarnya untuk apa sih? Monggo ke ketua aja dulu, Mas. Harapan SSC untuk ke depan ya minimal haknya mereka terpenuhi dari segi pendidikan, terus kita memberdayakan orang tuanya dari segi kewirausahaan. Jadi kita wadah untuk tempat, juga masyarakat jangan menganggap sebelah mata, tapi merangkul mereka juga. Karena apa? Arti mereka di jalanan itu bukan karena mereka profesi, tapi mereka terpaksa tuh. Karena mereka butuh wadah juga. Iya. Jadi istilahnya kalau saya boleh menambahkan, mereka itu lahir kan nggak bisa milih orang tua gitu ya. Kalau sama-sama milih orang tua, pasti saya ingin dilahirkan dari Mbak Gigi. Ya jadi rapatar. Monggo Mbak Eka. Ya kan mereka punya kesempatan yang sama kayak kita, tapi mereka nggak punya nasib yang sama. Ya kita bantu biar ya kesempatan itu bisa jadi kenyataan buat mereka, cita-cita mereka. Itu luar biasa. Kalau di antara para penonton YouTube channel Suara Sidoarjo channel ini yang yang tertarik, ingin ikut atau ingin join gitu, gimana caranya, Mas? Ya follow aja di Instagramnya SSCal Sidoarjo. Itu ada kontak person saya juga ada, terus kontaknya Humas itu ada. Bisa di DM ya, jadi di DM. Tapi besok Sun kita mau buka open recruitment. Ya. Oh gitu ya. Open recruitment. Meskipun pandemi ini juga galang dana online, juga menerima adik-adik yang punya paketan HP yang layak kan bisa belajar daring gitu, kita juga menerima. Jadi kegiatan online ada, offline cuman nggak melibatkan adik-adik aja sementara ini karena kondisi pandemi juga. Dan yang perlu ditegaskan ini kegiatan sosial ya. Jangan sedih nanti pas sudah join loh. Kok ya tahu lah gitu ya. Ada sendiri kalau ada sendiri. Kegiatan pemuda. Tapi yang pasti yang perlu diprioritaskan adalah kegiatan sosial itu seperti yang disampaikan oleh Mas Pras tadi, tabungan akhirat. Nah, itu yang penting ya. Karena meskipun tabungan di dunia itu banyak, tapi kalau masanya resesi ya minus. Kalau tabungan akhirat insya Allah semakin banyak gitu ya. Dan baik. Terakhir ada yang mau disampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo dari Mbak Eka kemudian Mas Pras? Itu aja jangan lupa besok kalau SSC buka open recruitment. Silakan join karena ini organisasi atau komunitas yang benar-benar berfaedah bukan anfaedah ya. Jadilah tim keluarga besar kita untuk mencerdas anak bangsa. Tuh. Dan terakhir dari saya, kalau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nanti? Ya kalau bisa sekarang, ngapain nunggu nanti? Ya, betul. Baik sahabat, saya tadi sudah berbincang dengan dua sahabat kita, perwakilan dari komunitas SSC Save Street Child Sidoarjo. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi kalian-kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu update di Suara Sidoarjo channel untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye, sampai ketemu lagi dengan tema dan topik yang berbeda. Bye bye.